Perkenalkan, nama saya Alvin Kendak Allo, NIM 672019 141. Di sini saya akan menjelaskan IAAS dan PAAS. Pengertian infrastruktur as a server atau IaaS. IaaS pada dasarnya adalah fisik kotak, server, dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS adalah sumber daya komputasi yang mampu mengakses dan memantau kinerja komputer, platform penyimpanan jaringan, dan lain-lain. Membeli hardware tambahan untuk IaaS tidak diperlukan karena seluruh keperluan sudah tersedia dalam sistem cloud-nya. Uniknya, satu perangkat keras yang disediakan oleh IaaS mampu menampung kinerja dari banyak developer. Hal ini menjadikan IaaS sebagai model penerapan cloud service yang sangat fleksibel dan berkualitas. Contoh dari IaaS yaitu Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 adalah layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. Amazon EC2 dirancang untuk membuat komputasi cloud berskala web lebih mudah bagi pengembang. Antarmuka layanan web sederhana, Amazon EC2 memungkinkan Anda mendapatkan dan mengonfigurasi kapasitas dengan friksi minimal. Amazon EC2 memberi Anda kendali penuh atas sumber daya komputasi dan memungkinkan Anda bekerja di lingkungan komputasi Amazon yang telah terbukti. Kemudian yang kedua, pengertian platform as a service atau PaaS. PaaS adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Pada dasarnya, IaaS adalah sebuah rangkaian layanan yang berguna untuk membantu proses development, pengujian, dan penerapan aplikasi. PaaS memiliki integrasi yang lancar dengan layanan web dan database yang mumpuni. Bahkan dengan adanya teknologi virtualisasi, sumber daya milik perusahaan dapat dengan mudah ditingkatkan dan diturunkan menggunakan PaaS. Contoh dari PaaS yaitu Elastic Beanstalk, yaitu layanan yang digunakan untuk menerapkan, mengelola, dan menskalakan aplikasi web dengan layanan. Anda bisa menggunakan Elastic Beanstalk dari AWS, manajemen konsol, atau arahan menggunakan Elastic Beanstalk Command Line Interface atau EBCLI. Dengan EBCLI, Anda dapat menerbitkan perintah ke layanan EB menggunakan antarmuka terminal. Dan Anda dapat menggunakan EBCLI sebagai bagian dari siklus pengembangan, pengelolaan, dan pengujian harian Anda. Jadi di Elastic Beanstalk ini terdapat beberapa tutorial yang dapat kita lihat. Menggunakan Elastic Beanstalk Command Line Interface untuk menerapkan dan memantau aplikasi.
Jadi beberapa tutorial yang dapat kita lihat yaitu langkah pertama atur aplikasi, kemudian terapkan aplikasi, kemudian memantau aplikasi, dan menghentikan aplikasi. Di tutorial ini sudah terdapat terminal yang dapat kita gunakan. Kemudian di PC2. Di lab ini akan terdapat beberapa panduan dalam meluncurkan, mengonfigurasi, dan menyelesaikan server web di Amazon EC2 dengan menggunakan AWS Management Console. Jadi terdapat beberapa panduan seperti membuat keeper baru, yaitu masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon EC2. Kemudian masuk ke keepers dan create keeper. Kemudian masukkan atau pilih file formatnya itu PEM. Kemudian terdapat juga luncurkan instansi server web. Jadi caranya dengan launch instansi. Kemudian kita juga disuruh memilih Amazon Machine Image-nya dan memilih ukuran instance, yaitu micro, dan instance storage-nya EBS only. Kemudian add text ini memasukkan keyname dan value-nya. Value-nya ini tergantung yang kita pakai, apakah Windows atau Linux. Jadi berbeda-beda. Kemudian configure security group, yaitu security group name dan description. Deskripsinya juga tergantung apakah Windows atau Linux. Kemudian memasukkan instansi, meluncurkan instansi. Kemudian jika semuanya selesai, kita dapat lihat dan jelajahi server web dengan menunggu status ceknya terlebih dahulu. Dan mungkin tampilannya seperti berikut. Kemudian menghubungkan ke instansi Linux dengan SSH client. Kemudian kita dapat lihat public IP v4-nya. Dan menghubungkan instansi Linux menggunakan putih. Memilih putih di panel kategori, pilih sesi. Di kotak hostname, memasukkan IP public, atur nilai port dan jenis koneksi yaitu SSH. Dan kira-kira seperti berikut. Kemudian membersihkan sumber daya dengan melakukan terminate instansi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan di dalamnya. Sekian dan terima kasih.